Halo, welcome back to my channel. Hari ini aku mau ngelanjutin review Mouse episode 2. Yuk, mari disimak. Diawali dengan berita di koran tertulis keluarga dibunuh di Goryeo. Tersangka utamanya putra sulung yang masih SD, dan terlihatlah Jae-hoon yang sedang diinterogasi polisi menggunakan alat pendeteksi kebohongan. Tapi Jae-hoon mampu mengontrol kebohongannya. Karena tidak terbukti berbohong, Jae-hoon pun dibebaskan. Terdengar narasi Jae-hoon dewasa yang seperti menyalahkan Tuhan karena tidak mendengarkan doanya hingga dia menjadi seorang pembunuh, dan dia memiliki keinginan untuk terus membunuh. Terlihat seorang pria yang mengejar penjahat hingga ke gedung tinggi. Pria itu ternyata Gomuchi yang telah dewasa. Keesokan harinya, ditemukan mayat pegawai wanita di dalam saluran air. Polisi berasumsi bahwa pembunuhan kepala pelatih tinju dan pegawai wanita itu dibunuh oleh pelaku yang sama. Gomuchi datang ke penjara menemui Han Seo-jun. Tanpa sengaja, Gomuchi memberitahu Han Seo-jun kalau anaknya masih hidup. Han Seo-jun terkejut. Dia teringat saat terakhir Sung Ji-eun datang mengabari kalau anaknya sudah mati. Han Seo-jun pun menyuruh seseorang untuk memastikan hal tersebut. Di perjalanan pulang, Gomuchi hampir menabrak seorang pria yang membawa burung yang terluka. Pria itu Jung Barem. Jung Barem beserta polisi yang lain dan seorang pendeta mengadakan acara untuk menghibur para narapidana di penjara yang sama yang ditempati Han Seo-jun. Di sisi lain, Gomuchi datang ke tempat kejadian pembunuhan pegawai wanita untuk mencari bukti tambahan. Di kantor polisi, reporter Choi Hong-ju menunggu Gomuchi untuk mencari informasi pelaku pembunuhan kepala pelatih tinju dan pegawai wanita itu. Gomuchi pun mengajak Choi Hong-ju datang ke lokasi kejadian dan menjelaskan tiap detail dari pembunuhan tersebut, mulai dari arah jari korban yang mengarah ke gereja, ayat Alkitab yang terdapat banyak bercak darah korban, dan mereka ulang posisi korban. Di saat yang sama, Jung Barem mulai melakukan pertunjukan. Saat melakukan aksi selanjutnya, dia malah mendapati temannya Na Jin-kook yang tak sadarkan diri dengan tangan terikat dan tubuh penuh luka. Pendeta yang berada di sana melihat Han Seo-jun dan mengingat masa kecilnya. Pendeta itu ialah Go Mu-won. Na Jin-kook dibawa ke rumah sakit dan segera dilakukan operasi. Salah satu dokter yang mengoperasinya bernama Sung Yo-han. Aku ngerasa kalau Sung Yo-han itu Jae-hoon dewasa, cuma berubah nama aja. Beralih ke seorang gadis SMA yang hendak pulang ke rumah saat dia ingin menyeberangi jembatan seperti teringat trauma akan masa lalunya. Gadis itu bernama Oh Bong-yi. Oh Bong-yi tinggal berdua dengan neneknya. Choi Hong-ju menayangkan wawancara kasus dengan Profesor Danili dan Gomuchi. Gomuchi menjelaskan alasan sang pembunuh melakukannya. Acara itu juga ditonton seorang pria. Malamnya ditemukan lagi korban pembunuhan, seorang gelandangan yang berusia 50-an. Dalam narasi Gomuchi, pembunuh berantai itu harus cepat ditemukan, dan kemungkinan sekarang dia sedang mencari korban baru. Sebelum acara Choi Hong-ju selesai, pria itu kembali menempelkan foto korban terbarunya. Esoknya ditemukan lagi korban. Gomuchi mendatangi kejadian dan melihat barang-barang 3 korban sebelumnya, seperti sarung tinju punya kepala pelatih tinju, cincin plastik punya pegawai wanita, sepatu punya gelandangan, dan jam tangan Na Jin-kook. Di saat bersamaan, Sung Yo-han dicegat seseorang dan berkata ada seseorang yang ingin bertemu. Ternyata yang ingin bertemu Sung Yo-han itu Han Seo-jun. Han Seo-jun senang bertemu anaknya. Gomuchi mencari petunjuk salib dari sang pembunuh. Ternyata pembunuhnya menggambar salib di mulut korban. Saat melihat ke atas, ada tulisan pesan dari pembunuh. Di depan pintu masuk rumah sakit, Sung Yo-han berdiri menghadap Jung Barem sambil bernarasi, "Ibuku bilang ada anak lain yang memiliki gen monster." Dia pun bertanya-tanya apa yang terjadi pada anak itu. Kok aku jadi keinget wanita di akhir episode 1? Apa mungkin anak wanita itu Jung Barem?